Halo Ananda semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan Ibu hari ini dalam pembelajaran biologi fase E kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Pernahkah Ananda pergi berwisata ke danau, pantai, pegunungan, hutan lindung, taman safari atau kebun raya? Tentu menyenangkan, bukan? Nah, bagaimanakah perbedaan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang hidup pada masing-masing ekosistem tersebut? Apakah sama atau terdapat perbedaan? Ya, betul. Keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda. Keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi. Nah, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Dan apa saja tingkatan keanekaragaman hayati? Mari kita cari tahu pada pelajaran hari ini. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber seperti daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies, dengan ekosistem. Atau dengan kata lain, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati terdiri dari 3 macam, yaitu keanekaragaman tingkat gen atau genetik, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen, merupakan variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup, atau dengan kata lain, perbedaan yang terdapat dalam satu spesies yang sama karena adanya variasi gen. Contoh keanekaragaman gen yaitu seperti yang terlihat pada gambar di sini. Di sini terdapat perbedaan pada tanaman mangga. Nah, di sini ada mangga apel, mangga arum manis, dan mangga golek yang sama-sama merupakan satu spesies mangga, tetapi terdapat perbedaan baik dari bentuk, ukuran, warna, dan rasanya, sehingga contoh mangga ini termasuk dalam keanekaragaman gen. Contoh lain dari keanekaragaman gen bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar bunga kertas berwarna pink, bunga kertas berwarna kuning, dan bunga kertas berwarna oranye. Perbedaan warna, ukuran bunga, dan daun ini juga merupakan variasi gen yang terdapat pada bunga kertas, sehingga termasuk contoh dari keanekaragaman gen karena ada perbedaan dalam spesies yang sama. Contoh keanekaragaman gen pada hewan bisa kita lihat pada gambar spesies kucing berikut ini. Di sini terdapat beberapa ras kucing, yaitu kucing ras Angora, kucing ras Siam, dan kucing ras Persia yang memiliki penampakan yang berbeda meskipun mereka dalam satu spesies yang sama. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui peristiwa hibridisasi, yaitu perkawinan silang antara organisme satu spesies yang berbeda sifat, atau melalui proses domestikasi, yaitu budidaya hewan atau tumbuhan liar oleh manusia. Nah, keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies biasa disebut dengan varietas atau ras. Yang berikutnya adalah keanekaragaman jenis atau spesies, merupakan perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat dalam genus atau famili yang sama. Atau dengan kata lain, jika kita menemukan ada beberapa spesies yang berbeda, namun masih punya hubungan kekerabatan baik pada tingkat genus maupun famili yang sama, bisa dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies.
Contoh keanekaragaman jenis atau spesies bisa kita lihat pada kelompok jenis cabai-cabean berikut ini, di mana mereka adalah spesies yang berbeda tetapi masih dalam genus yang sama. Contohnya misalnya ada paprika, cabai merah, cabai rawit, habanero, dan sebagainya. Ini spesiesnya sudah berbeda, tetapi mereka sama dalam tingkat genus, yaitu genus Capsicum. Sekarang perhatikan contoh keanekaragaman jenis pada beberapa gambar berikut ini. Di sini ada gambar tomat, terung, cabai, dan kentang. Perhatikan nama Latin dari tomat yaitu Solanum lycopersicum, terung Solanum melongena, kentang Solanum tuberosum. Tomat, terung, dan kentang memiliki kata pertama yaitu Solanum. Ini menunjukkan genus. Berarti tomat, terung, dan kentang berada pada genus yang sama dengan spesies yang berbeda. Sedangkan dengan cabai, kata pertamanya sudah Capsicum, berarti genusnya tidak sama lagi dengan Solanum, tapi dia masih punya hubungan kekerabatan, tapi tidak di tingkat genus. Tingkat yang lebih atas lagi yaitu famili yang sama. Ini juga masih contoh dari keanekaragaman jenis atau spesies. Ada pada tingkat genus yang sama seperti tomat, terung, dan kentang, atau pada famili yang sama antara tomat, terung, kentang, dan cabai. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada tanaman berikut ini. Ada tanaman kelapa, kelapa sawit, palem, dan pinang. Keempat tanaman ini memiliki ciri yang berbeda dan merupakan spesies yang berbeda, namun masih punya hubungan kekerabatan pada tingkat famili yang sama yaitu famili Arecaceae. Contoh berikutnya dapat kita lihat pada beberapa gambar hewan berikut ini. Di sini ada gambar kucing, harimau, dan macan. Mari kita perhatikan hubungan kekerabatan di antara mereka. Harimau memiliki nama Latin Panthera tigris. Macan memiliki nama Panthera pardus. Harimau dan macan memiliki genus yang sama yaitu Panthera, sehingga memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dibandingkan dengan kucing yang memiliki genus Felis. Tapi di antara ketiganya masih memiliki hubungan kekerabatan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu pada tingkat famili yaitu famili Felidae. Berikutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling memengaruhi antara suhu, udara, air, tanah, kelembaban, cahaya matahari, dan mineral. Tipe-tipe ekosistem. Lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe atau bentuk dari ekosistem. Berdasarkan tempatnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ciri dari ekosistem air tawar yaitu memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Ciri berikutnya, air tawar dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, serta penetrasi atau masuknya cahaya matahari kurang. Sedangkan ekosistem air laut memiliki ciri kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Kemudian memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman laut juga terdapat arus laut. Nah, ekosistem air tawar terbagi dua lagi yaitu lentik atau yang berair tenang dan lotik yang mengalir. Lentik contohnya adalah danau dan rawa, sedangkan lotik contohnya adalah sungai dan air terjun. Ekosistem air laut contohnya adalah ekosistem laut dalam,
ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, ekosistem pantai batu. Sedangkan estuari terdiri dari ekosistem padang lamun dan ekosistem hutan mangrove. Ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim. Sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Sebagian nama bioma disesuaikan dengan vegetasi tumbuhan yang dominan. Terdapat 7 macam bioma di bumi, yaitu 1. Hutan hujan tropis, 2. Sabana atau savana, 3. Padang rumput, 4. Gurun, 5. Hutan gugur, 6. Taiga, dan 7. Tundra. Berikut ini ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Terdapat di wilayah Khatulistiwa, curah hujan sangat tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, pohon-pohon tinggi dan membentuk kanopi, merupakan rumah untuk setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia. Tumbuhan di dasar hutan biasanya seperti semak belukar dan herba, anggrek, rotan, dan lainnya. Dan banyak ditemukan hewan yang bisa terbang dan memanjat seperti burung, kelelawar, serangga, monyet, ular, dan tupai. Dan hewan-hewan yang hidup di tanah seperti macan tutul, jaguar, babi hutan, dan lainnya. Berikut adalah ciri-ciri dari ekosistem sabana. Sabana atau savana merupakan padang rumput yang dipenuhi semak atau perdu yang diselingi pohon-pohon. Biasanya terdapat di daerah tropis seperti Kenya, Australia Utara, NTB, dan NTT. Curah hujannya lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Terdiri dari 2 macam, yaitu sabana murni jika terdapat satu jenis pohon dan sabana campuran jika terdiri dari beberapa jenis pohon. Jenis tumbuhan yang banyak hidup yaitu rumput, eukaliptus, akasia, dan lainnya. Sedangkan hewan-hewannya seperti singa, zebra, gajah, jerapah, dan kerbau. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Mencakup 20 hingga 40% dari luas permukaan bumi dan terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Curah hujannya rata-rata per tahun lebih rendah daripada ekosistem sabana. Hewan yang hidup seperti serangga, hewan pengerat, reptil, ular, burung, bison, kanguru, zebra, jerapah, kijang, dan lain-lain. Gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus karena curah hujan yang sangat rendah. Keadaan tandus ini karena tidak dapat menyimpan air. Kecepatan penguapannya sangat tinggi, kelembaban udara sangat rendah, dan suhu sangat panas. Tanaman yang tergolong xerofit seperti kaktus, kurma, dan semak belukar mendiami wilayah ini. Hewan-hewan yang hidup di daerah ini seperti kalajengking, kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Ekosistem hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim seperti Amerika Serikat bagian timur, Chile, Eropa Barat, dan Asia Timur. Curah hujan merata sepanjang tahun. Tumbuhan umumnya berdaun lebar seperti tanaman elm, beech, oak, dan maple. Pada musim dingin, air membeku sehingga tidak mampu diserap oleh tumbuhan sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Akibatnya daun berubah menjadi coklat dan akhirnya gugur. Pada musim dingin, hewan-hewan akan mengalami hibernasi dan beberapa jenis burung akan mengalami migrasi ke daerah yang lebih hangat. Ekosistem taiga disebut juga hutan boreal atau hutan salju dan banyak ditemukan di belahan bumi utara, terdapat di antara subtropis dan kutub. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer yang tampak hijau sepanjang tahun seperti pinus, cemara, dan lain-lain. Hewan yang hidup seperti beruang hitam, beruang coklat, rubah, serigala, burung, dan lainnya. Ekosistem tundra. Tundra adalah daratan yang tidak memiliki pohon, terdapat di wilayah bumi sebelah utara, Antartika, dan di puncak pegunungan yang tinggi.
Tumbuhan yang banyak ditemukan seperti sphagnum, lumut kerak, tumbuhan semusim, perdu, dan alang-alang. Faunanya biasanya memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal agar tubuh tetap hangat. Contoh faunanya adalah bison kutub, rusa kutub, penguin, singa laut, rubah, tupai, kelinci salju, beruang kutub, dan walrus. Nah, untuk menguji pemahaman Ananda tentang materi yang sudah dibahas, silakan Ananda melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah maupun rumah, untuk menentukan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Ambillah foto dari setiap makhluk hidup yang diamati, catat dan laporkan hasilnya dalam bentuk presentasi, video, infografis maupun laporan atau bentuk lain sesuai yang Ananda pilih. Terima kasih buat Ananda semua yang telah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya.